Kanal Inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Salam sehat. Selamat pagi para pendengar, salam sehat. Baik, Pak Edi, posisi saat ini sudah di Labuan Bajo kah? Sudah, karena beberapa delegasi sudah datang kemarin dan hari ini hampir semua delegasi akan datang ke Labuan Bajo. Oke, untuk pendengar RRI yang belum terlalu familiar dengan istilah Serpatrek ini, boleh disampaikan ya, apa sebenarnya pertemuan Serpatrek G20 ini? Ini sudah pertemuan yang kedua ya Pak Edi ya? Betul. Serpa itu adalah pejabat yang ditunjuk mewakili kepala pemerintahan, kepala negara untuk memandu semua substansi pembahasan di dalam presidensi G20 hingga sampai pada nanti menjadi dokumen deklarasi di tingkat kepala negara. Oke. Nah, di bawah Serpatrek itu ada kelompok-kelompok kerja yang mereka sudah memulai tugas hingga pada pertemuan kedua ini pada dasarnya kami nanti akan menyampaikan update hasil pembahasan dan mendapatkan masukan dari seluruh Serpa, negara-negara G20 dan undangan. Iya, untuk pertemuan kedua ini tema apa yang diangkat Pak Edi? Kita menggunakan tema utamanya adalah back to the nature, karena kita tahu bahwa Labuan Bajo adalah satu tempat yang baik untuk menyatakan kembali kepedulian kita kepada lingkungan. Karena di pertemuan pertama kita sudah membawa tema tentang industri digital. Oke. Nah, sehingga saat ini kita akan mengeksplorasi, mengajak semua delegasi untuk melihat bagaimana Labuan Bajo yang saya kira tidak hanya untuk tempat pariwisata yang sudah mulai banyak dikenal dunia, tapi nanti kami juga akan memperkenalkan delegasi dengan bagaimana pentingnya melestarikan terumbu karang dan juga ada agenda utama yaitu melihat desa nelayan di Pulau Mesah yang sudah melakukan energi transisi dari konvensional diesel kemudian menjadi panel surya. Oke, jadi tema kali ini mengajak kita semua untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, begitu Pak Edi ya? Ya, betul. Ya, hal-hal apa saja yang kemudian nanti akan dibahas dalam pertemuan kedua ini Pak Edi? Betul. Nah, Serpatrek, jadi karena G20 itu ada dua jalur isu keuangan, ekonomi keuangan, dan ada jalur isu ekonomi non-keuangan. Namun pada akhirnya nanti muaranya akan diharmonisasikan di dalam pertemuan Serpa. Nah, untuk isu ekonomi non-keuangan, kita membahas di kelompok kerja di tingkat pemerintahan, atau biasa kita sebut sebagai working group. Itu ada mulai dari anti-corruption, edukasi, kemudian ketenaga kerjaan, perdagangan, industri, investasi, ekonomi digital, dan juga sampai menyinggung terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kemudian kita juga punya kelompok yang menjangkau masyarakat, yaitu kita sebut sebagai engagement group. Kita punya 10 engagement group, mulai dari kelompok bisnis, kelompok masyarakat sipil, para pemikir, sains, kemudian ada parlemen, dan di Indonesia ada yang baru yaitu Supreme Audit Institution, yaitu kelompok kerja antar BPK sedunia di kelompok-kelompok G20. Iya, ini delegasi dari mana saja Pak nanti yang akan ikut hadir dalam pertemuan ini? Yang sudah pasti hadir adalah perwakilan dari negara G20, semua Serpa, dari negara anggota G20, kemudian ditambah juga negara undangan, kemudian ada lembaga internasional, dan juga kita tentu mengundang juga seluruh pimpinan working group, karena nanti yang akan juga menyampaikan perkembangan-perkembangan dari hasil pembahasan di tingkat kelompok kerja. Oke, ini sudah sebagiannya tiba atau sudah semua hari ini akan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo Pak Edi? Ya, hari ini kita jadwalkan semua delegasi yang dari luar negeri, karena sebagian juga sudah ada yang di Bali, ada yang langsung. Kemarin sudah ada sekitar 7. Nah, hari ini dari 100, kurang lebih 105, berarti sisanya akan datang hari ini, ditambah juga yang dari berbagai macam lembaga. Total mungkin sekitar sampai 400 tamu yang akan datang ke Labuan Bajo. Wow, ya ini lalu pesan apa yang akan dibawakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah, semangat apa yang akan disampaikan kepada semua delegasi yang ikut dalam pertemuan ini Pak Edi? Baik, karena sekarang dunia sedang dalam tantangan yang luar biasa,
Tentu kita sebagai negara Indonesia yang dikenal dengan keramah tamahan, kita mengharapkan bagaimana kita bisa menunjukkan dalam suasana yang damai, kita mencari solusi yang terbaik untuk dunia, karena ini juga kesempatan bagi Indonesia berkontribusi pada persoalan-persoalan dunia. Nah, oleh karena itu juga kita mengharapkan dukungan dari masyarakat semuanya, terutama juga doa supaya hasil-hasil pembahasan yang tentu tadi akan penuh dengan dinamika itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mengutamakan yang utama adalah pertemanan. Karena kenapa kita membawa ke Labuan Bajo? Karena dengan tema Back to the Nature, kita ingin mengutamakan pertemanan. Kita di sini nanti delegasi kita ajak dengan pakaian lokal dengan menggunakan batik secara casual dan juga menggunakan sepatu yang mudah karena kita di sini banyak di daerah pantai, sehingga kita harapkan semuanya merasa lebih nyaman dalam suasana pertemanan membahas walaupun isu-isu yang sangat menantang untuk saat ini. Oke, jadi Pak Edi ini tidak hanya kegiatan di dalam ruangan tapi juga ada kunjungan ke beberapa titik di Labuan Bajo begitu Pak Edi ya? Betul, kita ingin juga nanti memperkenalkan produk-produk UMKM karena kekayaan produk UMKM terutama dengan keunggulan daerah harus kita tonjolkan. Sehingga di dalam ruang pertemuan juga kita tampilkan bagaimana UMKM kita dan juga ada bagian dari kegiatan yang akan menunjukkan UMKM kita. Dan juga nanti di tanggal 13 kita akan menggelar acara diskusi dengan nuansa green, blue, and circular economy yang saat ini banyak dibahas di dunia. Kami mengharapkan dengan pembahasan ini kita bisa mulai Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi hijau, biru, dan sirkular bisa menjadi ajang tahunan ke depan untuk pembahasan isu ini di Labuan Bajo, sehingga kita bisa mengangkat nama Labuan Bajo ke tingkat internasional. Ya, Pak Edi, ini terakhir bagaimana himbauan atau ajakan Anda untuk seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus nih untuk masyarakat Labuan Bajo sebagai tuan rumah kegiatan ini? Nah, kami berharap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, mari kita dukung presidensi Indonesia, momen yang sangat langka, 20 tahun sekali, untuk menunjukkan bagaimana Indonesia sudah siap menjadi negara maju, dan kita tunjukkan salah satu kelebihan kita adalah keramah tamahan dalam menyambut berbagai macam fora internasional. Sehingga dengan acara ini kita juga bisa memperlihatkan sampai ke tingkat daerah kesiapan kita tidak hanya kepada infrastruktur tapi juga masyarakat untuk menyambut tamu para delegasi sehingga mereka melihat Indonesia betul-betul negara yang sangat ramah terhadap semua kunjungan internasional. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan tanggal 13 nanti begitu ya Pak ya? Betul, amin. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Edi waktunya, selamat menikmati suasana Labuan Bajo juga ya Pak Edi ya. Terima kasih banyak. Sukses untuk kegiatannya. Selamat pagi, salam sehat. Ya, baru saja bersama kami pendengar, Edi Prembudi ini menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan Serva Trek yang kedua ini di Labuan Bajo sebagai tuan rumahnya. Hari ini dimulai kegiatannya sampai dengan tanggal 13 Juli. Labuan Bajo dipilih sebagai tempat penyelenggaraan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan juga mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium bagi turis mancanegara. Dan disampaikan juga ya, bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri nanti juga akan hadir pada sidang Serpa kedua sekaligus akan memberikan opening remarks kepada para peserta sidang. Nanti akan kami update kembali informasinya untuk Anda. Pertemuan Serpa kedua ini pendengar tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa akan mengkonsentrasikan berbagai isu substansi dalam pertemuan G20 di Serpa Trek, menyusul telah dilaksanakannya berbagai pertemuan working groups dan juga engagement group yang nanti akan diselenggarakan di Indonesia. Serva G20 nanti juga akan berlangsung sampai tanggal 13 seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian baru saja, Edi Priopambudi, yang menyebutkan dalam 1 tahun presidensi G20 Indonesia terdapat lebih dari 400 main event, side event, dan road to G20 Indonesia,
sehingga peran Serva sebagai penunjuk jalan dalam meramu substansi menjadi sangat krusial, terutama dalam jalan menuju menyusun Leaders Declaration di Bali nantinya. Hingga November 2022, pendengar, menjelang KTT G20, nanti berbagai pertemuan akan semakin intensif mengingat puncak penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia semakin dekat. Kami ajak partisipasi Anda, masyarakat Labuan Bajo, sebagai tuan rumah untuk bisa ikut menyukseskan berbagai kegiatan dalam rangka G20 yang diselenggarakan di Labuan Bajo sebagai tuan rumah side event G20. Kami lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya, pendengar. Nanti masih bersama Pro 1 RRI ND dalam program Lintas ND Pagi. Tetaplah bersama kami, tim Lintas ND Pagi. Yo, what's up?